Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu. Al-Gufron Maulana Ibrahim, Hadir, Pak. Az-Zahra Amalia Putri, Cahaya Safitri, Darvina Sari, Dwi Anggraini, Rengki Kurniawan, Ikhwan Fauzan, Husni, Ludia Hairi, Maimunah, Hadir, Pak. Mita Ambarwati, Muhammad Revandi, Hadir, Pak. Nanda Wijaya, Hadir, Pak. Nita Purnamasari, Hadir, Pak. Dori Samsia, Robi Zulkarnain, Hadir, Pak. Silva Fitriani, Hadir, Pak. Siltuni, Hadir, Pak. Yurika Nur Aziza, Hadir, Pak. Zahratun Nur Awalia, Hadir, Pak. Baik, sebelumnya adalah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional seperti biasanya. Pada pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Berkibarlah benderaku ya. Coba semuanya berdiri. Sudah? Siap? Nanti bagi yang hafal bisa melihat teks di layar ya.
menjaga pemerintahan di seluruh partai Indonesia. Kau tetap dan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selama-lamanya. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu dengan semangat ya. Baik, pertemuan selanjutnya kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Ya, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Teks. Ya, Anda silakan Anda. Teks berita tentang struktur dan kebahasaan. Baik ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks berita mengenai struktur dan kebahasaan. Nah, ada yang masih ingat apa saja struktur teks berita? Ya, silakan Dukron. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya, jadi struktur teks berita itu ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kemudian kebahasaan berita, ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari unsur-unsur kebahasaan berita, ya, kaidah-kaidah kebahasaannya. Coba siapa yang masih ingat kaidah kebahasaan berita apa saja? Ya, silakan Saratun. 1. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. 2. Penggunaan kalimat langsung. 3. Penggunaan konjungsi bawah. 4. Penggunaan kata fundamental. 5. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. 6. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ya, baik. Jadi kaidah kebahasaan teks berita itu ada 6 ya. Yang pertama adalah yaitu penggunaan bahasa baku atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada penggunaan konjungsi bahwa, ya. Jadi menerangkan dengan konjungsi bahwa atau kata umumnya ditandai dengan kata bahwa. Kemudian yang ketiga yaitu ada menggunakan kalimat langsung. Ya, Pak. Apa itu kalimat langsung? Kalimat yang ditandai dengan tanda petik ganda atau tanda koma 2 di atas ya. Di awal sebelum kalimat dimulai dan diakhiri dengan tanda koma 2 di atas setelah kalimat selesai. Nah, itu adalah kalimat langsung atau hasil ucapan langsung dari narasumber yang menyampaikannya ya. Itu namanya kalimat langsung. Kemudian ada menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu konjungsi yang berdasarkan urutan waktu, yaitu lalu. Contohnya ya. Kemudian selanjutnya, sejak, setelah itu, akhirnya. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Kelima, yaitu penggunaan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Ya, kata kerja yang menyatakan tentang memikirkan. Ya, contohnya kata memikirkan. Kemudian membayangkan, berpraduga, berkesimpulan, berasumsi. Nah, itu contoh kata kerja mental. Kemudian yang terakhir, masih ingat ya, yaitu tentang penggunaan keterangan waktu. Ya, jadi dalam berita itu sudah pasti menggunakan keterangan waktu. Contohnya,
sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, itu merupakan keterangan waktu. Kemudian menyatakan keterangan tempat. Ya, di Jalan Utama Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambah. Nah, itu menyatakan tempat. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks berita. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana menulis teks berita, ya. Nanti Anda akan menulis teks berita berdasarkan topik yang kamu tentukan sendiri beritanya. Nah, sebelum kita pelajari materi tentang menulis teks berita, Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi ya. Silakan ditonton videonya. Kemudian setelah itu nanti Anda ambil nilai-nilai yang terkandung di dalam video tersebut. Ya. Sudah jelas ya? Menarik nggak videonya? Menarik. Ya. Apa kira-kira nilai-nilai yang bisa diambil? Ya. Coba tunjuk tangan. Ya, Silpuni. Saling membantu. Oke. Yang lain yang bisa menambahkan? Ya, Evan. Kita di dalam suatu golongan atau kelompok, kita memerlukan adanya kerjasama. Ya, baik ya, bagus sekali ya. Jadi dari video tersebut menggambarkan kerjasama, ya, kerjasama tim ya, yaitu saling membantu. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita adalah ya, setelah mempelajari materi tentang menulis teks berita, yaitu siswa atau peserta didik diharapkan dapat menulis teks berita ya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi Anda nanti diharapkan dapat menulis teks berita ya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, baik, sebelumnya Bapak akan memberikan tayangan sebuah video tentang berita.
Ya, nanti silakan kalian amati video tersebut. Saya Hanum dan juga Zoe. Dan ini ada berita gembira dari Depok, Jawa Barat. Pelajar Madrasah Aliyah Teknul Natura asal Depok berhasil menoreh prestasi membanggakan di kancah internasional dalam ajang perlombaan robot. Nah, mereka meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017 yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Robot yang diberi nama Wally Water Lisa ini berhasil membawa pelajar Madrasah Aliyah Teknul Natura Cimanggis Depok, Jawa Barat meraih juara 2 di International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017. Dalam kategori robot inovatif, robot ini mampu memilah air keruh dan bersih yang dilambangkan dengan warna bola orange dan biru. Warna biru dilambangkan air bersih dan orange melambangkan air keruh. Dengan menggunakan alat kontrol yang terhubung dengan telepon pintar, robot ini dipandu untuk mencari bola yang sesuai warnanya. Robot ini dikerjakan oleh tim pelajar yang beranggotakan 10 orang. Salah satunya Hisya, siswa kelas 12 ini mengatakan ada beberapa kendala yang sempat dihadapi ketika mengikuti ajang perlombaan. Salah satunya adalah komunikasi dan menyatukan ide bersama tim. Jadi robot kita itu namanya Bumi, singkatan dari Water Lisa. Jadi robot ini kita bola biru dan bola oranye. Jadi kalau bola biru itu melambangkan air bersih, kalau bola oranye itu melambangkan air kotor. Jadi kita robot ini itu konsepnya dia seperti tank. Jadi dia nembakin bola oranye ke dalamnya, bola biru ke dalam. Berkat kegigihan dan pantang menyerah, sejumlah remaja yang mereka sebut di Myanmar Before akhirnya berhasil meraih perak dalam kejuaraan dunia kontes robot tersebut. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Teknul Natura, Ras Rustam Haji mengaku tidak mudah bagi anak didiknya untuk merancang robot yang diikutkan dalam perlombaan internasional. Setelah mereka membuat, kemudian baru kita hancurkan 3 rancangan robot robot ini menjadi 1 robot yang kita bawa dalam robot ini. Mampu bersaing dalam International First Global Challenge Olympic Robot Competition 2017 yang diikuti 157 negara ini, para pelajar ini juga tengah mempersiapkan kejuaraan yang sama tahun depan yang akan diselenggarakan di Swedia. Muhammad Wahyudin Latif, Depok. Ya, pembangunan infrastruktur di Baik, Anda sudah mengamati video atau berita tentang apa tadi beritanya? Ada yang juga menjuara dunia medali perak. Ya, pelajar Indonesia menjuarai robot Dunia. dunia. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh berita. Nah, di situ terdapat struktur berita, ada kepala berita, kemudian ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Nah, kemudian di dalam berita juga berisi tentang unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsur berita itu menjawab dari 6 pertanyaan ya. Adik Simba, apa peristiwa tersebut? Kemudian di mana? Ya. Kemudian kapan? Ya. Kemudian siapa? Kemudian mengapa? Kemudian bagaimana? Nah, dari berita tadi kira-kira apa pertanyaan dari apa yang diberitakan? Yaitu pelajar Indonesia juara robot dunia. Itu pertanyaan apa? Kemudian di mana? Di mana? Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kemudian tadi kapan? Ada ingat? Kapan berita itu? Iya, pada tahun 2017. Kemudian apa, di mana, kapan? Siapa? Siapa?
SMA di Jawa Barat. Kemudian mengapa? Mengapa? Ayo, siapa yang bisa? Mengapa? Pertanyaan mengapa? Ya, pelajar Indonesia bisa juara itu mengapa? Mengikuti kegiatan apa? Apa? Ajang perlombaan internasional. Kemudian bagaimana? Bagaimana mereka komunikasi? Ayo, ingat dengan siapa yang bisa menjelaskan bagaimana dari berita tersebut? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya? Ayo. Bagaimana cara membuat? Ya. Ada yang ingat? Ya, bagaimana dalam berita tersebut menjelaskan proses ya bahwa pelajar tersebut bisa menjadi juara. Tentu melalui proses yang panjang ya. Mereka memang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan juara tersebut. Nah, juga dipaparkan dalam sebuah berita. Nah, baik. Sedikit kita ulang mengenai langkah-langkah menulis berita, ya. Nah, perhatikan ya, dalam menulis berita itu ya, masih ingat piramida terbalik? Bagaimana piramida terbalik berita itu? Iya, mulai dari kepala berita, kemudian tubuh berita, kemudian ekor berita. Jadi kepala beritanya itu di atas yang merupakan hal-hal yang paling penting, kemudian diikuti dengan tubuh, itu sudah berkurang kepentingannya, kemudian diikuti dengan ekor, yaitu semakin berkurang atau tidak penting. Nah, dalam penulisan berita itu hal yang paling penting itu ditulis di paling awal dan yang tidak penting di belakangan. Kemudian semakin ke bawah urutan pentingnya makin berkurang. Nah, teknik menulis berita ya, perhatikan. Dalam menulis berita itu ditulis dengan gaya yang luas dan tidak kaku. Artinya, ya, penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Jadi kalau bahasa berita itu tidak perlu yang sulit-sulit, ya. Cukup bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Nah, masih sama, yaitu menulis yang penting terlebih dahulu, baru ke yang kurang penting. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ya. Dalam menulis berita itu ada langkah-langkah. Yang pertama pra-penulisan, kemudian penulisan, kemudian penulisan ulang atau penyuntingan, kemudian reaksi dan evaluasi. Jadi yang pertama adalah pra-penulisan itu mencari sumber, ya, berita, konsep observasi atau wawancara. Jadi dalam berita itu juga perlu wawancara. Ada wawancara orang yang mengetahui tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemudian pada pra-penulisan, yaitu menulis itu ibarat bermain alat musik, ya. Jadi sekali Anda mempelajari dasarnya,
selanjutnya adalah latihan. Nah, kemudian pada prapenulisan ini kumpulkan informasi untuk berita yang sederhana. Tulis ulang, kemudian sempurnakan, kemudian baru ke tulisan baru. Ya, kemudian seorang penulis berita atau jurnalis atau juga wartawan dalam menulis menggunakan semua daya pikiran dan perasaan. Jadi memang betul-betul memfokuskan untuk menulis ya. Kemudian dalam tahap penulisan yaitu menulislah untuk orang lain seperti Anda menginginkan orang lain menuliskan untuk Anda ya. Jadi dalam tahap penulisan ini Anda harus bagaimana bisa menuliskan untuk orang lain seperti Anda menginginkan untuk orang lain menuliskan Anda. Paham maksudnya? Jadi buatlah yang terbaik dalam berita tersebut, dalam teks tulisan tersebut. Kemudian usahakan agar tulisan itu singkat dan sederhana. Hindari kalimat rumit, pilihlah kalimat yang pendek dan tepat. Nah, seperti itu dia. Ya, piramida terbalik, kepala, tubuh, penutup atau ekor. Nah, prinsip menulis berita, ya, yaitu usahakan agar kalimat rata-rata pendek, biasanya tidak lebih dari 25 kata. Dalam kalimat itu, tidak usah membuat kalimat yang panjang, ya, gunakan kalimat yang pendek saja. Kemudian pilih yang sederhana daripada yang kompleks, yaitu bahasa Anda harus cari bahasa yang sederhana atau mudah dipahami. Kemudian pilihlah kata-kata yang lazim, ya. Bukan seperti kita membuat karya ilmiah yang mungkin bahasanya khusus pada orang-orang yang dalam konteks pendidikan atau perguruan tinggi atau mahasiswa ya. Jadi gunakan kalau berita ini penikmatnya adalah masyarakat luas. Ya, tidak semua masyarakat akan mengetahui bahasa-bahasa yang mungkin sulit untuk dipahami. Kemudian hindari kata-kata yang tidak perlu. Ya. Ya, jadi kata-kata yang tidak perlu dituliskan dalam sebuah berita. Kemudian yang kelima, beri kekuatan pada kata kerja. Kemudian yang keenam, tulislah bagaimana Anda berbicara. Ya, dalam menulis berita itu, yaitu tulislah sebagaimana Anda berbicara. Kemudian gunakan istilah yang digambarkan oleh pembaca. Hubungkan dengan pengalaman pembaca dan gunakan variasi. Ya. Cukup sampai di sini materi yang Bapak jelaskan mengenai menulis berita. Selanjutnya, ya, Bapak akan memberikan LKPD. Nah, LKPD ini tempat Anda menulis teks berita. Jadi beritanya Anda tuliskan di sini. Kemudian setelah itu nanti Anda bacakan berita tersebut atau dipresentasikan. Sekarang Bapak bagikan LKPD. Setelah itu Anda kerjakan. Kurang? Dah, baik. Perhatikan LKPD masing-masing. Ya, buat nama, kemudian kelas, kemudian mata pelajaran. Nah, di sini ada perintahnya, ya. Mulai dari tujuan pembelajaran,
setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan benar. Kemudian petunjuk penggunaannya, mulailah dengan berdoa, ikuti dan amati dan dengan seksama kegiatan yang ada di LKPD. Tanyakan kepada guru pembimbing bila ada kesulitan. Selamat belajar, tetap semangat. Kemudian soal dalam LKPD, tulislah sebuah berita dengan peristiwa yang kamu tentukan sendiri. Jadi pasti kamu sudah mengetahui peristiwa-peristiwa yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Contoh, kemarin kita sudah baru saja mengikuti kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Mungkin Anda bisa memberitakan kegiatan perlombaan yang ada di tempat kalian masing-masing. Ya, mungkin ada yang dari desa Pasir Maju, kamu punya pengalaman tentang peristiwa atau kejadian hari peringatan 17 Agustus, itu tentang perlombaan-perlombaan. Bisa kamu tuliskan dalam sebuah berita. Atau kamu mengetahui peristiwa yang lain, misalnya kejadian seperti kebakaran, atau mungkin ada berita tentang sekolah, ya, atau peristiwa yang lainnya. Banyak sekali mungkin yang sudah kamu ketahui. Nanti kamu buat ke dalam teks berita. Nah, kemudian susunlah berita itu dengan langkah-langkah yang telah kamu pelajari pada bagian sebelumnya dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Struktur sudah Bapak jelaskan, kalian semuanya sudah paham, mulai dari kepala, tubuh, dan ekor. Kemudian kaidah kebahasaannya diperhatikan yang 6 tadi, yaitu penggunaan bahasa baku, kemudian konjungsi bawah, kalimat langsung, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Nah, setelah itu selesai menyusun berita, sampaikan berita tersebut secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesik sesuai pembaca berita profesional. Nah, intinya pada pagi hari ini kalian menulis teks berita berdasarkan peristiwa yang kamu tentukan sendiri. Jelas? Jelas? Kenapa diam? Jelas ya? Ya, semuanya sudah jelas. Silakan dimulai dari sekarang. Kira-kira berapa lama waktunya? 25 menit selesai? Ya, 20 menit saja ya. Nanti kalau kurang Bapak tambah 5 menit jadi 25 menit. Jadi waktu yang Bapak berikan 20 sampai 25 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Ya, silakan dimulai. Nanti LKPD itu akan dikumpulkan setelah Anda selesai menulis berita. Ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Langkah pertama yaitu tentukan peristiwa berita yang akan kamu tuliskan. Peristiwanya apa? Kemudian kamu tuliskan apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, ya. Lalu nanti kamu kembangkan menjadi sebuah berita berdasarkan kepala berita, tubuh berita, ekor berita.
Mita, berita tentang apa yang kamu tuliskan? Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-77. Bagus ya. Si Silva, berita tentang apa? Sebanyak 5 unit damkar memadamkan api yang membakar 2 ruko di Pasir Pegadaian. Oh ya, berita tentang kebakaran ya. Ada yang berita tentang olahraga? Ada? Robi tentang apa? Belasan motor mau berakibat menyelesaikan terjang banjir di Pasir Pegadaian. Oh, banjir ya. Berita tentang banjir. Bagus ya. Oke, silakan dilanjutkan. Perhatikan strukturnya dan kebahasaan. Dari yang penting ke kurang penting ya. Ingat ya, yang paling penting itu di awal, kemudian diikuti ke yang kurang pentingnya lebih sedikit, diikuti lagi yang kurang pentingnya lebih sedikit lagi, dan yang paling terakhir itu yang tidak penting ya. Dan perhatikan unsur-unsurnya juga. Apa? Menjawab tentang apa yang diberitakan atau apa peristiwanya. Kemudian di mana ya?
Jangan ketinggalan, harus ada di mananya. Kemudian siapa yang Anda beritakan atau peristiwanya yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian kapan, ya. Kapan ini menyatakan waktu, ya. Misalnya tanggal 17 Agustus. Kemudian mengapa, ya, mengapa peristiwa tersebut terjadi, mengapa yang Anda beritakan itu terjadi. Kemudian bagaimana, ya, bagaimana hal itu terjadi. Ada yang sudah sampai ke sumber berita? Sudah, ya? Ada yang sudah sampai ke berita? Sudah, ya? Oke. Tapi Bapak lihat masih banyak yang belum. Silahkan dikerjakan. Yang ada masih pada bagian kepala. Ada nggak yang memberitakan tentang sekolah? Ada, ya? Peristiwa apa di sekolah? Libur panjang. Oh, virus COVID-19. Bukan libur panjang, ya, tetapi belajar di rumah, ya. Jadi selama COVID-19 siswa atau peserta didik belajar dari rumah, ya. Boleh, bagus, ya. Kapan peristiwanya kalian masih ingat, kan? Mungkin Anda mengalaminya sudah lama, ya. Nah, 1 tahun lebih Anda belajar dari rumah. Bagus sekali. Ada yang memberitakan tentang apa? Anda beritakan, Anda? Apa? Ya, apa? Pentas seni. Oke, bagus, ya. Ada yang memberitakan tentang acara hiburan, misalnya ada pentas seni, kuda lumping misalnya di desa Pasir Baru dalam acara HUT RI. Boleh, silahkan. Atau Anda memberitakan tentang seputar pendidikan, prestasi siswa yang membanggakan, atau diadakan lomba siswa SMP Negeri 6 Rambah mendapatkan juara tingkat provinsi misalnya, tingkat kabupaten misalnya. Silakan. Daratan tentang apa? Tentang 9 nomor warga kebakaran 1 mobil turut terbakar. Iya, bagus, ya. Itu kejadiannya di mana? Di Kota Ujung Batu. Di Ujung Batu, bagus, ya. Ya, waktunya 5 menit lagi.
Ada yang sudah siap? Ada ya? Masih ada yang belum siap? Masih? Oke. Dilanjutkan dahulu. Cerita tentang apa? Evan? Truk terguling menabrak rumah warga. Terus? Silvuni, berita tentang apa? Terus hari ulang tahun kemerdekaan di Desa Pasir Maju. Berarti perayaan HUT RI ke-77 di Desa Pasir Maju ya. Terus, baik, 2 menit lagi ya. Siap ya? When we hear the word ada yang belum siap kah? Narasum siap? Setelah ini nanti Bapak minta kalian sebagian untuk mempresentasikan di depan kelas ya, dari penulis berita ya. Dan Bapak kira waktunya sudah cukup ya? Sudah 20 menit. Apakah semuanya sudah siap? Masih ada yang belum ya? Oke, dipercepat ya. Baik, waktu sudah habis, semua pekerjaan sudah selesai. Sekarang coba semuanya berdiri terlebih dahulu sebelum mempresentasikan. Ya, kalian kembali fokus. Semuanya berdiri. Nanti fokuskan ke besar air kecil. Dah baik, sudah siap?
kita ada sedikit permainan ya. Ya, ada permainan. Kalian ikuti gerakan dalam permainan tersebut. Semuanya siap? Siap. Jadi tidak ada yang tidak ikut ya. Semuanya mengikuti gerakan dalam permainan ini. Ulang ya. Karena ada iklan tadi kita ulang. Selanjutnya silakan kalian presentasikan ya tentang tugas menulis teks berita. Nah, silakan siapa yang bisa mempresentasikan silakan tunjuk tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kita ya silakan presentasikan ke depan. Siap ya? Di depan sini, ya di depan. Dibacakan saja hasil teks berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriahkan HUT RI ke-77 warga Desa Pasir Maju gelar turnamen sepak bola bapak-bapak dan ibu. Momen Hari Kemerdekaan atau HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 menjadi hari penting bagi masyarakat Indonesia. Selain memperingati kemerdekaan, Momen HUT RI selalu dihiasi dengan berbagai acara dan berbagai lomba. Berbagai perlombaan yang selalu ada tiap tahunnya pada HUT RI atau hari kemerdekaan seperti panjat pinang, tarik tambang, dan lainnya. Tak luput dari itu, Momen HUT RI yang ke-77 kali ini sepertinya disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu masyarakat Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambas, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang juga antusias
antusias menyambut HUT RI ke-77. Masyarakat Desa Pasir Madu menyambut HUT RI yang ke-77 dengan berbagai kegiatan atau lomba. Kategori lomba yang diadakan oleh masyarakat Desa Pasir Madu diantaranya sepak bola, balap karung, panjat pinang, qasidah, ekraf, dan azan. Adapun lomba yang saat ini berjalan yakni turnamen sepak bola dan sudah berjalan sejak 16 Agustus 2022. Menariknya turnamen sepak bola ini diisi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tiap RT, sehingga permainan mengundang gelak tawa. Hal ini dilakukan panitia untuk memeriahkan Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Seluruh tingkat kelas harap mengunci pintu dan jendela. Kipas angin mulai dimatikan. Tiket umum harap segera berkumpul ke kantor. Baik, tepuk tangan dulu ke bagus sekali yang disampaikan oleh Mita tadi tentang berita perayaan HUT RI di Desa Pasir Madu. Dari Mita tadi sudah mempresentasikan dengan jelas ya, lengkap dengan keseluruhan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Iya Mita ya? Ya, baik. Selanjutnya yang kedua yang akan mempresentasikan silakan. Jaratul, ya bagus. Jaratul silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil dari tes berita saya. 9 rumah warga kebakaran, 1 mobil turut ludes terbakar. Sebanyak 9 rumah dan 1 unit mobil minibus ludes terbakar di Jalan Lati, Kota Ujung Batu, Kabupaten Pekanbaru Riau pada Jumat tanggal 5 bulan 8 2022 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. 3 unit mobil pemadam kebakaran tersebut diterjunkan ke lokasi kejadian. Api cepat menyala dan membesar dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu dan bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Guna mencegah api merembet ke bangunan lain, 2 unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat gas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian tersebut mencapai lebih dari 1 miliar. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu. Ujar salah seorang warga bernama Niko. Saat ini lokasi kebakaran sudah dipasang garis polisi guna dilakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dan berita tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Buat apa? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa kebakaran mengakibatkan 9 rumah dan 1 unit mobil. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Di mana peristiwa itu terjadi? Jalan Melati, Kota Ujung Batu, Kabupaten Pekanbaru Riau. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Seorang warga bernama Niko. Mengapa peristiwa itu terjadi? Api cepat menyala dan membesar karena banyak rumah yang terbuat dari kayu. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu dan bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Guna mencegah api merembet ke bangunan lain, 2 unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat gas. Itulah tadi tes berita saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berita yang dibacakan oleh Zaratul tadi sudah sekalian dibacakan unsur-unsurnya 5W 1H ya. Jadi Bapak Rasa sudah sangat baik dan sangat lengkap. Selanjutnya
Selanjutnya Bapak beri kesempatan satu orang lagi untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, silakan Silva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan teks berita yang saya buat. Judulnya, sebanyak 5 unit damkar padamkan api yang membakar 2 ruko di Pasir Pengarayan. 2 ruko di Jalan Wonogoro, Pasir Pengarayan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas menderita lokasi yang panas. 2 ruko yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan Pasir Pengarayan. Itu lokasinya di Jalan Protokol, Simpang SPD, di Jalan Wonogoro. Ada petugas pemadam kebakaran melakukan Dendi. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjamu lokasi kebakaran dari segala penjuru mata air, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur. Kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di depan MTS, Seperti Rambah, di Simpang Tamu dan sekitarnya. Tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 ruko yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum diidentifikasikan oleh petugas. Saya akan membacakan tentang adik Simba. Apa? 2 ruko di Jalan Wonogoro, Pasir Pengarayan terbakar. Di mana? Di Jalan Protokol, samping SPD, Jalan di Wonogoro. Siapa? 2 ruko di Jalan Wonogoro, Pasir Pengarayan terbakar. Apa? Penyebab kebakaran ini belum bisa dipastikan oleh petugas. Mengapa? Kebakaran 2 ruko. Bagaimana? Beruntung tak ada korban jiwa kebakaran ini. Baiklah, saya akhiri pembacaan dari berita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Ya, bagus sekali. Sudah ada 3 orang yang menyampaikan hasil tes berita yang kalian tulis. Nah, nanti yang belum menyampaikan, ya, itu semuanya akan membacakan. Ya, kalau tadi hanya mempresentasikan saja, tapi pertemuan berikutnya nanti kalian bacakan seperti pembaca berita yang profesional dengan memperhatikan intonasi, lafal, mimik dan sebagainya. Jadi kalian nanti harus bisa membacakan sebuah berita. Jelas ya? Jelas. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang menulis teks berita sudah selesai. Namun kita simpulkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana teknik menulis berita? Silakan siapa yang bisa menyimpulkan teknik menulis berita? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa tadi sudah tunjuk tangan duluan? Tunjuk tangan tadi? Ya, silakan Silva. Tulis dalam bentuk tidak terbalik, yaitu hal yang penting ditulis paling awal dan yang tidak penting ditulis belakangan. Semakin ke bawah urutan pentingnya semakin berkurang, memudahkan proses editing. Bagus. Nah, itu tadi bagaimana kita teknik dalam menulis berita. Coba, ada yang bisa menjelaskan lagi selain Kuning? Tadi yang sudah tunjuk tangan, Nanda, silakan Nanda. Tentang teknik menulis berita. Yaitu hal-hal yang terpenting ditulis paling awal dan yang tidak penting ditulis belakangan. Baik, cukup ya. Ya, jadi dalam menulis sebuah berita itu mudah ya, yaitu dengan menggunakan prinsip piramida terbalik. Mana yang penting di awal, kemudian diikuti yang kurang penting dan terakhir yang tidak penting. Jelas ya sampai di sini? Nah, silakan semua LKPD dikumpulkan. Ya, cepat dikumpulkan dari belakang. Yang belakang masih diambil ke depan. Paling belakang yang mengumpulkan.
Cepat. Dan semuanya duduk kembali, duduk. Tobi, saya duduk. Dan dari hasil lembar kerja kalian menulis teks berita, Bapak lihat secara sepintas sudah semuanya bagus, ya. Ada Revandi sudah lengkap, kemudian Yulika ada juga sudah selesai. Dan mungkin hanya ada beberapa kekurangan. Nah, ini nanti akan Bapak nilai, ya. Kemudian minggu depan atau pertemuan selanjutnya nanti Bapak berikan lagi mana kekurangan, mana kesalahan yang perlu kalian perbaiki, ya. Jadi secara umum sudah bagus. Berarti pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya pertemuan berikutnya, ya, Bapak lupa, ya. Pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang berita, yaitu menyampaikan berita secara lisan, ya, dari hasil tulisan kalian tersebut. Nah, ketua kelas mohon dipimpin doa untuk menutup pembelajaran. Silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini,